Bismillahirrahmanirrahim. Kullan numiddu haula wa haula'i min ata'i rabbik. Kullan de saben-saben golongan sing ngarepake dunya ben ngarepake akhirat. Bada sekelompok manusia memburu dunia, materi dunia. Sebagian lagi memburu nilai-nilai akhirat. Semuanya tidak akan dirugikan, kata Allah. Kullan de saben-saben golongan numiddu abantu kauleh debuna Allah. Haula de kadisa yang memburu duniawi, wa haula ban yang memburu ukhrawi, min ata'i rabbika, dari kemurahan Tuhan kamu Muhammad. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, hale tade panapa peparing pangeran sampian mahdhuron panika terhambat atau terhalangi. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, karena pemilik dunia seisinya, mati dan hidup di tangan Allah. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Coba merhatiaki sampian. Kaifa de akatipan apa? Faddalna ngutamaaki, ngalebiaki, ngunggulaki kaule. Ba'dahum de sebagian manusia ala ba'din. Baik kelebihan secara materi duniawi maupun kelebihan secara nilai ukhrawi. Walal akhiratu yakteh tining kelebihan akhirat, keunggulan akhirat akbaru panika lebih besar. Napana darajatin tingkatan ke atas ya. Wa akbaru ban lebih besar napa tafdilan keunggulannya. Aredina menggambarkan dua sisi. Ada dunia materi, ada dunia nilai. Karena manusia diciptakan perpaduan antara materi dan nilai songkuna. Jasmani dan rohani deh. Kematian adalah perpisahan antara jasmani dan rohani. Kalau kita mengingat proses diciptakannya manusia berasal dari sperma, dari air. 40 hari pertama berproses dari sperma menjadi darah. 40 hari yang kedua menjadi beku dan daging. 40 hari ketiga 4 bulan ya. Oleh sudah bertulang belulang, kemudian benda mati yang dari sperma menjadi darah, daging, bertulang belulang masih belum ada tanda-tanda hidup. Kemudian Allah mendatangkan roh, dimasukkan ke janin yang dikandung 4 bulan. Kematian kebalikan dari itu, roh yang pernah dimasukkan oleh Allah ke dalam jasmani janin di dalam kandungan dikeluarkan kembali, maka disebut dengan kematian, perpisahan antara jasmani dan rohani. Oleh karena itu manusia berhadapan dengan dua ya. Jasmani kita dalam hidup selalu membutuhkan asupan-asupan materi, harus dipenuhi. Ini kebutuhan hidup manusia. Tapi di sisi lain manusia tidak selalu hidup dengan jasmani rohani, tetapi rohani akan dikeluarkan oleh Allah dan dikeluarkan masuk ke ruang lain, yaitu alam kubur, alam barzakh, atau alam terus ke alam mahsyar dan alam akhirat. Di sana
manusia tidak hidup lagi dengan materi, melainkan hidup dengan nilai. Oleh karena itu, ada kebutuhan rohani kita terhadap nilai. Karena Allah sudah memberitahu, kamu tidak akan selalu hidup dengan materi. Hanya di dunia kamu membutuhkan materi. Oleh karena itu, kalau manusia ditanya tentang tujuan hidup, manusia tidak bisa menjawab. Karena hakikatnya manusia tidak memiliki mati dan hidup. Manusia dihidupkan dan dimatikan, bukan hidup dan mati. Artinya hidup dan mati di luar kekuasaan manusia. Maka kalau ingin tahu tentang tujuan hidup, tanyakan kepada pemilik mati dan hidup. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan pencipta mati dan hidup untuk menguji kalian. Aku menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Siapa terbaik amalan? Siapa ni bagus kana? Ahsanu amala artinya apa? Ahlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Paling ikhlas karena murni harapan dan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling benar yaitu paling benar, paling cocok kepada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dai je. Yaqulu ta'ala kullan atabu pasir Allah taala. Kullu wahidin minal fariqainil ladzina aradu ad-dunya wal ladzina aradu al-akhirata. Kulla wahidin dak sapan-sapan situng orang dari dua golongan tak seorang banyak aradu sengar paki pasar alladin dak kehidupan dunia. Bangun terus kia terus senang de tok dunia re. Walladina ben orang banyak aradu sengar paki pasar alladin dak akhirat, beda saya memburu akhirat. Dan yang memburu akhirat tidak begitu selera terhadap dunia. Yang digambarkan oleh Rasulullah, innama ana fid dunya karaqibin istadallah tahta sajaratin summa raha wa tarakaha. Yang kemarin disampaikan, hubungan saya dengan dunia tidak ubahnya seperti musafir yang sedang menempuh perjalanan jauh, kemudian berteduh di bawah pohon rindang. Lah di tempat teteduhan itulah gambaran dunia, hanya selintas di tempat rest area istirahat. Summarohah kemudian berangkat meneruskan perjalanan. Wa tarakaha dan meninggalkan dunia. Hari kena orang yang tidak pernah memikirkan tentang perjalanan hidup, hakikat dari hidup, ini akan mati-matian memburu kebutuhan dunia, sedangkan tujuan hidupnya tidak dia perhatikan. Padahal mau tidak mau manusia pasti berhadapan dengan kematian. Mati seperti yang dikatakan tadi adalah keluarnya roh dari jasmani. Itu satu itu jenis kematian. Tetapi penyebab kematian kurang lebih ada 4 macam. Tak bisa menghindar manusia. Pertama, karena penyakit. Sesehat apapun kalau sudah terkena penyakit bisa mati. Yang kedua, kena kecelakaan. Dia sedang sehat, tidak terkena, tidak terjangkit apapun penyakit. Tetapi tabrakan, jatuh, bisa mati. Yang ketiga, sebab kematian adalah kekurangan asupan, tidak diberi makan, tidak beri minum, secara otomatis dia akan meninggal. Yang keempat, karena kehabisan energi, ketuaan, mentua makai amatikian. Artinya tidak bisa kita menolak dan mengelak dari kematian. Oleh karena itu,
tugas kita adalah sejauh mana kita mentaati Allah, sejauh mana kita diridai oleh Allah. Karena prosedur dari Allah sudah ada, tinggal manusia harus membaca dan merenungkan, menyimak apa saja tuntutan dan tuntunan Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. De dua golongan jih numidduhum abantu abri sengkok hum de kekullah fi ma dalam farang fihi sebada dalam kullan ya min atai rabbika dari kemurahan pangeran sampian napa wal mutasarriful hakimu huwa tining Allah al mutasarrif panik yang mengoperasikan dia, menjalankan roda-roda kehidupan dunia. Allah songkuna. Ipada rum peserta ojen, ipada lambat Allah. Al-Hakim yang memutuskan. Alladzi la yajuruh. Terkesedat yang tidak pernah curang lah. Tidak pernah curang. Adil. Fayu'ti kullama yastahiquhu. Fayu'ti apareng Allah Ta'ala kullan dak saben-saben golongan kiburu ma dak farang yastahiquhu yang berhak pasira kullan hu ma minas sa'adati wasyaqawah layang dari saya selamat bencelaka. Menghadapi kadang-kadang orang kan keleroria menghadapi kandungan ya. Ketika ngandung ridek rumah ya teroi toles bi Allah yang gelak bila kandungan 4 bulan toles 4 macam rizkina amalla ajal nasib selamat apa tak selamat keputusan ketika dikandung 4 bulan. Cuma dalam agama tidak ada itu amalan khusus itu waktunya 4 bulan tidak ada. Yang ada seperti itu diberitakan oleh Rasulullah bahwa setiap kandungan 4 bulannya sudah ditulis 4 macam kiburu. Lah, berhadapan dengan ini sebenarnya tidak bedanya dengan walimah. Coba kancas yang para keluarga kerpekir. Manusia berhadapan ketika berwalimah. Walimah kan cak maturan apa? Selamat dan mencari selamat lah. Coba. Kenapa ada walimah? Awlim walau wisatin. Adakanlah walimah. Ada Rasulullah menyampaikan itu kepada Abdurrahman bin Auf ketika melangsungkan pernikahan. Dinasihati Rasulullah, awlim walau wisatin. Adakan walimah walaupun seekor kambing yang disembelih kan sangat sederhana. Kenapa ada walimah dia? Pada ngarepe kandungan gitu. Di seputar pernikahan ada segudang pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siapapun. Apakah mempelai putra dan putri yang sedang mengangkat nikah ini bisa jadi jodoh? Kelangsungannya tidak bisa menjawab. Kira-kira rezekinya mudah apa sulit? Tidak ada yang bisa menjawab. Kira-kira punya anak apa enggak? Tidak ada yang bisa menjawab. Sampai akhirnya kira-kira pasangan ini nasibnya di akhirat ke surga apa neraka? Tidak ada yang bisa menjawab. Dan banyak pertanyaan seperti itu. Tidak ada manusia yang bisa menjawab selain dari Allah. Karena itulah tugas manusia seakan-akan merayu Allah. Karena ada prosedurnya. Sudah pernah disampaikan kan? Kalau seorang manusia hamba Allah istiqomah menghargai Allah dalam hidupnya, terutama sholat istiqomah menjalankan fardhu wajibnya, maka sudah pasti itu dapat ridho dari Allah. Kalau keistiqomahan ibadah fardunya sudah dilaksanakan, sudah selesai, kemudian masih ditambah dengan amalan-amalan sunnah,
bukan hanya ridho, tetapi meningkat menjadi cinta Allah. Iya, meriah, kandungan atau wali meriah. Mantan sedua, andik nasib saya panja. Ayo pendekatan diri kepada Allah lewat walimah. Awas, hati-hati walimah. Tujuan mencari ridho Allah. Aleman ke Allah, pendekatan kepada Allah, jangan sampai dinodai oleh kemaksiatan di dalam mengadakan walimah. Hari ya kena. Mun kandungan gelak toro andik nasib baik, saya ketika ngandung ya, pada saat ngandung dekati Allah, perbanyak sedekah, baca Quran, solat berjemaah di awal waktu, sambil mengharap, karena hanya mengharap manusia. Pada pondok ijtihad pondok. Dak rumang kok lemole na pagi tadi orang ngapa ya. Andik cucu dak remah. Sekarang nih waktunya pendekatan kepada Allah. Cangkik puru sudah ada prosedurnya. Hargailah Allah dalam hidupmu. Pasti kamu jadi manusia dan hamba Allah yang berharga. Kan terorek dia, tapi ke Allah ada remah ketika ada panggilan adzan. Tak kira salah prosedur Allah ya. Allah la yujuru, tidak akan curang. Apa yang kau lakukan pasti ada balasannya. Ketika saking dibahasakan jadi bahasa manusia, kita pada saat kita tidak bisa menjawab bermacam pertanyaan seputar pasangan suami istri, seputar kandungan di dalam rahim, tidak ada jalan lain kecuali merayu Allah dia. Dekati Allah. Jangan kamu berada di tempat ketika berlangsung larangan Allah. Kamu harus selalu hadir di tempat di mana diselenggarakan ketaatan kepada Allah. Jangan bermimpi lewat ketidaktaatan kau mengharap ridho Allah. Tak mungkin selamatan wali mana ke orkes, nang ke maksiat, nang ke kuadi. Jangan menyesal ketika punya turunan tidak soleh. Pada bidi. Tetapi mun lahir lagi torok prosedur dari Allah. Mun kebai baca bismillah. Dei you know. Pan lahir petongaren deki nyamain kekain apa boleh? Cokor obo ya prosedur dari Allah. Sedang dia sudah dijalankan, tinggal kita mengharap. Jadilah hamba Allah yang layak mengharap kepada Allah karena taat, layak diberi oleh Allah karena usaha dengan sebab. Wa ma walihada qala walihada karena kadisa la yajuru. Maka na ata'u rabbika mahdura la yamna'u ahadun, tak bisa nyegah huda Allah ahadun pasir situng orang. Wala yarudduhu raddun, tak bisa nolak huda Allah raddun pasir nolak. Lo bisa mendak Allah kasokannya. Budak orang alim malarat. Dari coba disa. Alim malarat. Pas ekamantoh bi orang soki. Sesuka berjuang, pas setiap kebayi pondok luar biasa, pondok apa tingkat, bi metuan ada datang ke ya, kan caranya Allah itu, caranya Allah, sudah pasrahkan ke Allah, dekati saja Allah, alaman ke Allah, ibu tu orang tedung kapicek keseda, alaman ke Allah sudah tempatnya, Allahus Somad, Allah tempat kita bergantung harap, ada ria akanlah tempatnya Allah aja. Kintok pangeran selainnya tedung kapi asyailen ngerok dan gule cek demi ke ngarep ridon ajunan toro andik nasib saya pagi tempat Allah dia
hikmah dari akikah, al-akikoh makna sesungguhnya adalah rambut yang terbawa dari dalam kandungan. Are al-akikohnya mana? Jadi ketika pada saat janin atau bayi lahir lebih dari 7 hari sudah tumbuh. Rambut sudah tumbuh, tidak asli lagi. Maka 7 hari dari kelahiran itu waktunya berakikah sebelum rambut bertambah. Bada sing ngarten mahduron mangkuson, tak dikurangi. Wa qala Hasan wa ruhu mamnu'an. Summa qala ta'ala undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Fid dunya nang dunya coba tikuh kelebihan seseorang. Famin humul wani wal fakir, panika setengah dari nas tiding bada sesoki bada sepekir. Wa baina dalik antara fakir dan soki sedeng-sedeng lah. Wal hasanoh bada sefokus ganteng ratin wal qabih coba bada se standar-standar yang nak wa baina dalik standar-standar. Yeah. Ada orang bertanya, kalau istri saya selalu menghalangi istri saya berjamaah di masjid sebab menurut sebagian nasihat dari para ustadz adalah bisa mengganggu perempuan, bisa mengganggu laki-laki. Saya tanya, istri kamu seperti apa? Kalau istrinya bermuka standar-standar nggak apa-apa. Bahkan kalau tidak begitu menarik, sudah bawa kemana saja. Kalau ketemu orang pasti dikembalikan sama orang. Hah? Wa may yamutu sawiran ban bada orang semate man sawiran dalam keadaan kini. Wa man yu'ammar orang se berumur diberi umur hatta yabqa syaikhan kabira singkeh tetap hidup pasiraman syaikhan hale sepo kabiron serenta wa baina dalik kang Rasulullah a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur tang umat di antara rentang waktu 60 sampai 70 tahun sekitar dia. Wa aqalluhum mayjuz dalik. Jarang sekali yang melewati batas ya 70 ke atas. Tapi orang biasa nak kocak-kocak ngoreng umur puncaknya 40 tahun. 40 tahun ini bisa bertambah tengkih tambah deh. Tapi 40 tahun ke atas itu sudah menurun fisiknya. Jangan ke orang. Walal akhir tu akbar darajatin wa akbaru tabdila. Jangan dibandingkan ya akhirat dengan dunia, jauh ya. Wala tafawutuhum fid daril akhirati akbar. Yaktining perbedaan perbedaan keunggulan fid daril akhirah di alam akhirat. Akbaru panika lebih besar minat dunya tani dunya. Fa idda minhum may yakunu fid darakat fi jahannama wa salasiliha wa aulaliha. Karena paneka sebagian dari nas man pasera beda orang. Yakunu sebada pasera man fi darakat nih tangga ke bawah darakat je. Neraka tas atas lebih ringan, jon ke bobo jon berat. Fi darakat di dalam are tangga ke bawah dia fi jahannam wasalasiliha rantai jahannam wa aulaliha belenggu jahannam salai dalam ki belenggu. Paling mengerikan karena tidak ada kematian setelah kematian dia. Dan hidup hanya sekarang. Yang kita bisa berusaha hanya sekarang. Sekarang luar biasa godaannya ya. Tambah dunia tambah maju, manusia tambah kelelahan. Mata dan telinga kita selalu dijejali oleh berita-berita, oleh yang kita dengar, yang kita lihat. Sampai kewalahan menerima informasi. Kalau dituruti semua, maka manusia tidak akan tersisa untuk berzikir kepada Allah.
Londi kesempatan, bingung. Oleh karena itu di semakin akhir dunia semakin terasa sempit. Waktu deh terlalu singkat deh. Kenapa singkat? Padahal waktu tetap songkun. Manusia selalu terlalu disibukkan ya. Kalau bukan fisiknya yang sibuk, pikirannya sibuk. Kok sudah pagi lagi, kok sudah malam lagi di itu. Lo ikut. Padahal yang kita tunggu, yang kita tuju seperti ini. Minhum panika setengah dari nas man tining beda orang yakunu sebeda man fidrokat fidrajatil ola panika nang tingkatan ke atas ya. Tingkatan al-ola saya tengki. Wa naimiha benikmat-nikmat ola. Swarga jahan. Swarga jah. Wa sururiha kebahagiaan jannah. Summa ahlud darokat yatafawatuna fi ma hum fihi. Kemudian golongan yang tingkatan ke bawah je nang neraka jahanam yatafawatun panika berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Fi ma dalam siksaan hum setining ahlud darokat fihi panika dalam mah. Kebebe pun bertingkat-tingkat kana. Alhamdulillah. Lah orang kafirnya sudah masuk neraka tanpa hisab. Langsung. Dulu kan pernah digambarkan nasib manusia tidak bedanya dengan apa kan? Dengan piring yang dipinjamkan. Piring atau perkakas ya yang dipinjamkan. Ada piring dipinjam tidak terpakai langsung dikembalikan. Nasi piring ini tidak perlu dicuci, langsung letakkan di rak piring. Karena sudah bersih, tidak terpakai. Ada sekocak masuk surga tanpa hisab. Ada piring yang dipinjam, kemudian dipakai untuk wadah makanan yang kotor-kotor. Tetapi begitu dikembalikan, dicuci dulu. Maka nasib piring yang seperti ini langsung oleh pemiliknya diletakkan sama dengan yang pertama di rak piring. Karena sudah kembali dalam kondisi bersih. Yang ketiga ada piring yang dipakai. Tidak sempat dicuci dikembalikan kepada pemiliknya. Kira-kira seperti apa piring seperti itu? Yaitu harus dicuci dulu. Ada seperti orang mati tanpa taubat, berdosa berlumuran dosa, mati, maka akan dicuci dulu di neraka. Kalau sudah habis impas dengan dosanya, baru diangkat ke surga. Orang beriman yang berdosa, orang muslim yang berdosa. Yang terakhir ada piring dipinjam kemudian dipakai, pecah lagi. Ada seperti kifur aja, orang kafir aja. Dikembalikan dalam kondisi sudah pecah, kotor lagi. Maka tidak perlu dicuci itu langsung. Alhamdulillah. Arya. Mungkin beda iman kana mati didik, terutama tauhid kita sucikan. Dosa aja ringan kalau ikhlas tauhidnya. Ibadah kecil pun bisa mendapat pahala besar kalau tauhidnya bersih. Sebaliknya, sebesar apapun amalan ibadah yang dilakukan, selama tauhidnya tidak bersih, sangat rentan untuk berpahala. Kama anna ahlad darajatih yatafawatun, akati saongkuna golongan darajat, yakni tingkatan ke atas di surga, yatafawatun paneka berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Fa innal jannata mi'atu darajatin, karena saongkuna surga paneka mempunyai 100 tingkat. Ma baina kulli darajataini kama baina sama wal ardi. Luar biasa. Tining antara dua tingkatan panika akati antara langit dan bumi. Nang hadis Sahih Bukhari Muslim,
inna ahlad darajatil ula la yarawna ahlal illiyin, saungkuna golongan swarga setingkatan paling atas, la yarawna yakti panekan ningali ahlad darajat de golongan swarga illiyin yang paling atas ya, paling atas swarga illiyin. Kama tarawnal kaukabal wabira fi ufuqis sama, akad ningali pasera ahlad darajatil ula de ke bintang-bintang yang lewat di dalam cakrawala langit. Wa lihada qala ta'ala walal akhirati akbaru darajatin wa akbaru tafdila. La taj'al ma'allahi, surat Al-Isra ayat 22 ya. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Ja'ata tiaki sampian aserta Allah de pangeran lain. Ada kena sebagian orang Islam ada yang enteng menghadapi riya. Kalau kita sudah beriman hanya kepada Allah, sudah aman dari syirik. Sama sekali tidak ya. Sama sekali tidak. Awas, hati-hati ya. Jadi ada musyrik asli yaitu orang kafir, ada musyrik temporer, artinya situasional. Bisa saja sekarang syirik, besok tidak deh. Yaitu ketika orang beriman, orang muslim beribadah kepada Allah, tetapi harapan bercabang. Ada syirik, sudah sering disampaikan. Syirik tidak aman. Kalau hanya beriman kepada Allah, namanya iman rububiyah. Yang bertuhan hanya kepada Allah, iman rububiyah, belum aman. Maka lambang tauhid bukan la rabb illallah, ini iman rububiyah, la rabb illallah. Tidak ada Tuhan selain kecuali hanya Allah. Tetapi lambang dari tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan Tuhan yang disembah, yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Iya. Maka baru dikatakan bertauhid ketika iman rububiyah hanya ke Allah, iman uluhiyah hanya ke Allah. Maka hati-hati, di Islam sudah seongkona sudah ditutup, ya, sudah ditutup hal-hal atau tempat dan sesuatu yang bisa memicu harapan ketika beribadah bercabang kepada selain Allah, sudah ditutup. Kuburan tidak boleh ditembok, tidak boleh dibangun, sebab kalau dibangun pasti dimuliakan. Sholat tidak boleh menghadap ke kuburan, itu preventif dari agama. Saddud dara'i, pencegahan sebelum terjadi, seperti la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekat saja sudah haram. Nih, la taj'al qabri idan, jangan kau jadikan kuburanku sebagai hari raya lebaran yang rutin setiap tahun. Ya, kholan di kuburan sudah ada dari Nabi wanti-wantinya. Tapi kenyataan berbanding terbalik. Fataq'ud madmuman mahdula, maka teti sampian madmuman hale dicela, mahdulan hale terhina. Yaqulu ta'ala wal muraduh al mukallafun, tining seekor paki panika orang mukallaf kita ini minal ummah, dari umat Muhammad. Bakwa la taj'al ayyuhal mukallafu fi ibadatika rabbaka lahu syarikan. Ja'atatiaki wahai orang mukallaf dalam ibadah sampian de pangeran sampian lahu ikan di rabbika syarikan. Ja'atatiaki syarikan de tandingan. Kalau sudah berdoa itu sudah wilayah Allah itu. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah, yaitu meminta kepada adat waib ya. Minta adat waib. Ada minta ke Allah.
Lemon minta ke Allah, hati-hati, jangan sampai harapan bercabang. Maka yang paling banyak menjerumuskan seorang muslim kepada kesyirikan adalah pemahaman bahwa wasilah diartikan dengan perantara. Awas ya, wasilah bukan perantara. Tawassul artinya pendekatan, mendekatkan diri kepada Allah lewat amalan yang diperintah oleh Allah dalam agama. Wasilah benih perantara, bila arti perantara pastir ya. Pasti deki bisa agawe perantara dat bila dat Allah dat waib perantara dat waib. Kan sering orang membandingkan dai. Jangankan ke Allah, ke presiden saja kalau kita mau menghubungi presiden tidak bisa langsung kita, harus lewat ajudan. Coba perhatikan. Allah isropa akibi menos saja mana. Pada saat berhubungan dengan presiden lewat ajudan, secara otomatis kita tidak berhubungan langsung dengan presiden, tetapi berhubungan dulu dengan ajudan. Dua-dua sama diharap ya. Ke kuburan keramat pun begitu. Siapa yang bertuhan kepada selain Allah pasti hanya ke Allah. Tapi ketika perantara itu adalah wasilah dianggap perantara, yang dibuat perantara adalah ahli kubur, secara otomatis dua-dua diharap oleh Allah mudah-mudahan diterima, oleh ahli kubur mudah-mudahan didoakan. Dua ya, tidak boleh mun ke Allah deh. Mun minta doa kepada orang lain yang lebih senior mungkin bisa diterima doanya, itu bukan berwasilah dat, tetapi minta diwasilahkan kepada Allah, minta dihubungkan kepada Allah, didoakan. Hati-hati ya. Fataqoda madmuman teti sampian panika icela ala isroki kebihi atas kesirikan kamu bihi maring Allah. Mahdulan li anna rabbah la yansuka, karena sangkuna pangeran pantingga tak nolong pasir rabbah kada sampian. Bal yakiluka ilal ladzi abatta ma'ahu riya. Beli nyeraaki rabbuka kada sampian ilal ladzi maring addad abatta seibadah sampian ma'ahu asataladi je. Ibadah naga Allah. Pokoknya hadis qudsi saya ingat lamba, ana au nasroka anisyirki. Saya paling, kata Allah, aku paling tidak suka kalau dibanding-bandingkan, disaingi ya. Dibuat perbandingan tandingan ya. Aku paling tidak suka sekutu-sekutu ya. Saingan-saingan, bandingan-bandingan, karena selain Allah adalah makhluk ciptaannya. Man amila amalan asroka fihi ma'i wairi, sangat jelas ya. Siapa mengamalkan suatu amalan ibadah asroka fihi ma'iri, yang menggabungkan orang itu fihi dalam ibadah dia, dalam amalan ma'i ya, asarta sengko wairi de lain sengko dalam berdoa mengharap kepada Allah dan juga mengharap kepada datwaib selain Allah. Hari saya kerpaking taraktuhu wa syirkahu, sudah berulang-ulang, pasti niscaya aku tinggalkan orang itu dengan kesirikannya, karena masih melibatkan media makhluk dalam peribadahan mahdoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi Allah pasrahaki paki wa huwa setining ladzi la yamliku darran wala naf'an, panika tidak memiliki pasir ladzi de kebela wala naf'an sukan beroka deh. Lo bisa apa yang makhluk ya. Apalagi orang meninggal dunia aja sudah ingkoto amaluhu, amalnya sudah putus. Kok masih diharap doanya? Doa yang dibaca di luar alam amalan, alam dunia, alam amalan di dunia, dibaca di alam nilai,
alam kubur, alam mahsyar, alam akhirat tidak ada artinya. Kecuali kelak setelah kiamat berkumpul lagi di mahsyar, di situ doa Rasulullah sudah dijelaskan sekarang. Hanya Rasul kelak yang bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asabat faqatun fa anzalaha linnas, pasera orang nimpa hudaman faqatun panapa kesulitan, penderitaan ya, kebutuhan, fa anzalahu kemudian menempatkan pasera man huda faqah bin nasi mareng manossa, sapa orang ngadepi kesosaan minta tolong ke manusia dela asro ka orang lam tusaddu faqatuhu, maka tidak akan terpenuhi, tidak akan ditutup faqatuhu panapa kebutuhan. Coba asro ka orang mesti ibri isro boleh bi orang isro iki ya. Nah iya beni kenang aja bila sosa ayo afdhalus shalah ba'dal maktubati sholatul lail, sholat malam re. Orang tepang tedung, tepang hening, ayo audu, matur ke Allah, apa baik Allah. Doa bisa dengan bahasa Arab, bisa ambil di Quran, dari Al-Quran bisa ambil dari hadis yang bernuansa doa, atau membuat sendiri bisa doa ya, bebas ya. Waman anzalaha lillah, pasir orang anam patakim man hada faqo billahi mareng Allah, minta ditutupi oleh Allah. Cuma kalau ke Allah seperti tadi hanya mengharap, jadilah hamba Allah yang layak mengharap kepada Allah karena taat, dan layak diberi oleh Allah karena usaha kita sudah dengan sebab. Jangan berdoa saja tanpa berusaha ya. Fayusikullahu birizkin ajilin aw ajilin, maka yusikwa dalam waktu dekat pasera Allah ya, abri Allah lahu untuk man kalaban bantuan rezeki ajilin sekontan atau bertempo, bisa cepat ya, pajang Allah ya. Sebab tidak ada doa gagal ya. Seperti berdakwah tidak ada istilah gagal dalam komus dakwah, sama dengan ketika berdoa tidak ada yang gagal. Bisa dipenuhi apa yang diminta, bisa terhapus dosanya yang sepadan dengan yang diminta, atau bisa diberi kelak di alam akhirat karena tidak layak di dunia dia. Boleh jadi kena ada seseorang hamba selalu minta harta. Menurut Allah kalau diberi harta dia sombong, dia akan tidak menjadi taat, bahkan diperbudak oleh harta. Maka Allah kasihan tidak diberi. Kalau setiap permintaan hamba selalu diberi, berarti yang kuasa bukan lagi Allah tetapi hamba. Kan tinggal kita yang minta toh, layak apa aja diberi pacang Allah. Tapi yang pasti kita selalu dipenuhi oleh Allah, diberikan apa yang kita butuhkan, bukan selalu diberikan apa yang kita inginkan. Ini yang harus kita pahami ya. Kapan minta beri, kan berarti maksa. Saya kebasa manusia lepas ya. Allah tetap independen. Apa menurut Allah yang layak nih? Sebagai penutup ya, ya, saya pernah menyampaikan 3M dalam kematian. Orang mati pasti berhadapan dengan 3M. Yang pertama, memutus. Kalau sudah mati kita putus dengan hubungan kita dengan dunia. Semua akan kita tinggalkan. Yang kedua, membalik. Mati ini akan membalik kondisi dia. Kalau selama dalam hidup di alam materi kita membutuhkan materi, yang berguna materi, nilai tidak ada artinya. Sholat tidak ada gunanya, puasa hanya tinggal lapar, kan gitu.
baca Quran, capek. Yang paling berguna sekarang adalah materi, uang. Semua uang. Tapi ingat, setelah kematian kita berbanding terbalik. Di sana harta yauma la yanfa'u malun wala banun, harta, anak, siapapun tidak ada artinya di dalam kubur. Yang berarti nilai yang kita cari di dunia, salat kita, puasa kita, baca Quran kita, sedekah kita, itu yang teman kita di alam kubur seterusnya. Nilai, bukan lagi materi. Maka ingat itu ketika keadaan kondisi kita dalam hidup kita selanjutnya berbalik. Yang ketiga, yang tiga adalah merampas. Mati akan merampas dari kita. Ya. Umur kita dirampas oleh malaikat maut. Harta kita yang kita kumpulkan akan dirampas oleh ahli waris. Bagaimanapun kita mencari harta begitu sulitnya, ya, siang malam mengumpulkan harta, selama harta tidak dikirimkan ke alam nilai, maka itu akan dirampas oleh orang lain. Anak, entah istri, entah keponakan. Tapi yang pasti kalau kita sudah di alam kubur, semuanya bukan milik kita. Intiqalul milki. Dan tidak bernilai sedekah. Pindah milik. Dari orang yang meninggal dunia kembali ke ahli waris. Terus yang terakhir yang akan dirampas adalah amal kita. Amal baik kita, pahala kita yang dikumpulkan akan dirampas oleh orang-orang yang pernah didolimi oleh kita, yang pernah dirugikan dalam hidup ini, yang pernah disakiti oleh kita, akan merampas semua amal kebaikan kita kelak di mahsyar. Bahkan kalau amal kita sudah habis, masih ada orang yang belum kebagian untuk meminta tanggung jawab kita, maka Allah akan berikan dosa mereka dipikulkan kepada kita. Ini yang disebut dengan al-muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Ini nasib kita manusia setelah kematiannya, memutus, membalik, dan merampas. Itulah 3M dalam kematian. Wallahu a'lam.